Di Madagaskar di sana orang-orang ngomongnya pakai bahasa yang mirip sekali dengan bahasa Jawa. Orang-orangnya juga kayak orang Jawa. Orang mereka adalah pelaut-pelaut dari Majapahit yang kemudian tinggal di sana, kemudian berketurunan dan akhirnya menjadi penduduk Madagaskar. Bahasanya sangat mirip dengan bahasa Jawa, bahkan mungkin kalau orang Jawa ngerti lah kira-kira gitu, meskipun tidak 100% sama. Nah, itu abad ke-14. Maka saya percaya abad ke-21 tahun kemudian, yaitu sekarang, maka betul Indonesia atau bumi Nusantara ini akan menjadi negara besar. Menjadi negara besar seperti yang dinamakan World Bank dan provinsi dan lain-lain. Menjadi kekuatan ekonomi nomor 4. Ini adalah danau yang... Tetapi ini tidak mudah. Kita menghadapi banyak sekali tantangan. Tapi Prof. Acong sudah menyampaikan bagaimana buka ya, masa depan kita dihadapi dengan ketidakpastian, kerentanan, kompleks, dan macam-macam. Ditambah lagi dengan lahirnya teknologi baru. Dulu kita sudah terkaget dengan internet yang mendisrupsi banyak bisnis. Dulu nggak ada itu banking pakai handphone. Kalau dulu saya bukan hanya sekedar dunia bisnis, tapi bagaimana peradaban manusia akan berubah. Dulu AI hanya bisa menganalisis. Sekarang AI atau intelligence artificial bisa mengenerate, makanya namanya generative AI. Jadi para dosen ini mengalami paling susah itu kalau mahasiswa kita suruh bikin paper, maka dalam waktu 1 menit papernya jadi dengan menggunakan AI. Bikin pantun, Prof. Ray, saya kenapa nggak pakai pantun? Karena bikin pantun pakai tanya AI sebentar pakai HP juga keluar pantunnya. Jadi generative AI. Tapi tahun 2030 kita akan masuk ke era AI yang baru yang namanya cognitive AI. AI yang punya kesadaran, punya perasaan. Jadi kalau AI sekarang misalnya generative AI itu kalau kita suruh bikin paper gitu, dia tidak tahu paper itu plagiat atau enggak, dia nggak peduli. Meskipun sekarang mulai ada beberapa software yang bisa merefresh. Ya, jadi kalau kita bikin tulisan begitu, kita masukkan ke sana bisa di paraphrase, sehingga kalau kita detek dengan detektor plagiarisme, dia dianggap tidak ada plagiatnya. Artinya itu sudah satu langkah untuk AI yang bisa mengarang. Dan ketika mengarang itu, maka akan ada perasaan di sana. Nah, bayangkan nanti kalau kita masuk ke cognitive AI, AI itu akan punya perasaan. Dan kalau punya perasaan, maka dia bisa punya judgment. Sehingga nanti barangkali korporasi kita itu direksinya selain ada direktur manusia, ada 1 direktur atau 2 direktur AI. Yang bisa misalnya direktur manajemen risiko itu bisa dipegang oleh AI nanti. Kita masukkannya ke sana, nanti dia bisa melakukan berbagai macam analisa risiko. Direktur keuangan juga mungkin bisa AI. Ya nggak bisa itu mungkin di rootnya aja. Tapi direksi yang lain bisa digantikan AI. Nah karena itu Stephen Hawking maupun Elon Musk, Mas Elon itu mengatakan bahwa AI ini adalah merupakan temuan dari manusia yang akan mengakhiri dari kotak Pandoranya Pak Acong tadi, akan mengakhiri peradaban manusia. Bayangkan kalau AI nanti sudah punya perasaan, maka hati-hati itu kalau kita punya HP, ya HP-nya cemburu sama kita lama-lama. Kalau sering telepon sama istri, sama dia di blok, nanti nggak bisa telepon karena dia cemburu sama kita. Nah itulah yang terjadi di film seperti Terminator, bagaimana robot-robot itu punya perasaan dan akhirnya mereka berontak melawan manusia dan akhirnya manusia kalah. Terpaksalah kita kirim John Connor ke masa lalu untuk menghentikan perkembangan AI supaya AI-nya nggak maju seperti itu. Tapi saya percaya bahwa AI sebagai sebuah ciptaan manusia tidak akan pernah mengalahkan manusia. Dalam hal apa? Karena AI ketika nanti mesin makin maju, maka manusia juga makin maju. Ini barangkali kita ingat tahun 70-an ya, waktu itu ketika ditemukan kalkulator, para guru mengatakan bahwa kalkulator akan membuat manusia bodoh. Manusia bodoh itu artinya siapa ya?
akan membuat kita jadi bodoh. Karena zaman saya kecil itu diajarin itu 6 kali 6, 3, 6, 7 kali 7, 4, 9 gitu, mencongak dulu namanya ya. Dan hafal itu kita. Tapi begitu generasi berikutnya nggak hafal lagi, kenapa ada kalkulator? Dan waktu itu dikatakan, diramalkan bahwa manusia akan jadi bodoh karena adanya kalkulator. Tapi faktanya sekarang tidak. Adanya kalkulator membuat manusia makin pintar dan bisa menciptakan yang lain. Maka adanya AI juga akan membuat kita makin pintar dan bisa menciptakan yang lain. Nah, itulah kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh mesin. Nah, Bapak sekalian, ketika kita menghadapi era yang volatile tadi, seperti apa pemimpin yang harus ada di sana? Dan ini juga penting untuk Indonesia Emas 2045 nanti. Kenapa? Indonesia Emas akan menjadi Indonesia cemas kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang baik. Dan kita sekarang merasakan bagaimana pemimpin kita tidak ada atau sedikit sekali bisa jadi teladan. Barangkali hanya Prof. Silvia saja yang kita bisa jadi teladan. Semua pemimpin kita sulit untuk jadi teladan. Nah ini makanya Indonesia Emas bisa bukan menjadi Indonesia cemas kalau tidak ada. Nah, pemimpin yang baik itu seperti apa ya? Saya mengutip kalau kita lihat bukunya Jim Collins yang judulnya From Good to Great. Dia meneliti bagaimana perusahaan-perusahaan yang survive menghadapi kompetisi yang vulgar tadi dan akhirnya menang dalam persaingan. Itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang oleh Maxwell sebagai pemimpin level 5. Pemimpin level 5 itu seperti apa sih? Pemimpin level 5 itu adalah orang yang sangat punya prestasi yang hebat, tetapi rendah hati, tidak heboh. Nah, kalau pemimpin kita kan kebalikannya, heboh tapi prestasinya. Jangankan 5 besar, 10 besar aja nggak masuk. Nah itu juga peringatan bagi kita semua. Nah Bapak dan Ibu ini semuanya jadi penerima penghargaan, tapi harus hati-hati. Kuncinya adalah harus berlanjut dan bisa dipertahankan, tumbuh di tengah ketidakpastian. Next. Oke, jadi yang namanya tragedi bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi namanya disaster, bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi dampak dari bencana namanya tragedi itu bisa dicegah dan dihindari. Next. Nah ternyata setelah bencana itu kira-kira 40% bisnis tidak beroperasi lagi. Dari 60% yang terus beroperasi, napasnya cuma sampai 1 tahun, ternyata 25%-nya gugur lagi, gitu ya. Ini pengalaman dari COVID kemarin itu, terutama yang perusahaan-perusahaan yang terkena krisisnya. Ya. Jadi keberlanjutan ini penting di tengah ketidakpastian. Next. So, bicara itu salah satu karena ini tentang finance adalah tentang faktornya adalah financial distress. Nah, bisa kalau dari finance bisa dilihat dari neracanya yang tadinya equity itu adalah bagi yang pemilik perusahaannya yang tadinya positif mendadak bisa jadi negatif, ya boleh dibilang mengarah pada kebangkrutan. Bisa dilihat dari cash flow juga yang tadinya cash flow-nya cukup, tapi ternyata sekarang ada defisitnya ya dari dua sisi, financial distress. Next. Kemudian biasanya financial distress itu nggak ujuk-ujuk, ada gejala-gejalanya, tapi biasanya ada penyangkalan di sini. Nah karena itu harus hati-hati ya lihat gejalanya supaya jangan berlanjut. Nah misalnya terjadi financial distress. Outcome-nya apa? Kalau problemnya ternyata permanen, ya akhirnya likuidasi. Mau ditolong juga lewat kalau di Indonesia namanya PKP ya, penundaan kewajiban pembayaran utang, ya biasanya juga nggak bisa. Tapi kalau cuma sementara bisa dengan ada turnaround, ada restrukturisasi operasional, aset maupun financial, baik itu lewat negosiasi satu persatu, private maupun lewat pengadilan PKP ya. Next. So, jadi setelah itu selanjutnya planning untuk recovery. Ini listnya dari sini karena waktu saya sangat terbatas, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan filenya ya, silahkan diminta kepada panitia ya. Ini tentang planning dari recovery-nya. Yang pasti perlu ada ini, make sure your basic needs are met. Itu dulu ya. Nah, ini kalau misalnya begini nanti ada sisi dari cash flow-nya. Diperhatikan kalau udah bleedingnya kebanyakan, ya mati juga. Apapun penyakitnya kalau darahnya habis mati ya. Jadi harus diperhatikan yang itu ya. Oke, next.
Nah kemudian perlu ada business continuity plan itu topik next. Nah manfaatnya apa? Mulai dari minimize downtime